Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam damai sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua di sepanjang hari ini. Bagaimana kabarnya di hari ini? Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-13 ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalan orang Israel dari tanah Mesir. Tema renungan hari ini adalah Allah tahu yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari teks hari ini kita dapat merenungkan bahwa setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah berkata bahwa jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tahukah kita bahwa dalam pembacaan Alkitab kita hari ini pun Tuhan tidak memilih jalan dekat dari Mesir ke Kanaan bagi bangsa Israel pada waktu itu. Jarak tempuh yang seharusnya bisa dicapai dalam jangka waktu beberapa hari, namun Israel menempuhnya dengan jalan memutar yang menempuh 40 tahun perjalanan sebelum tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Apa alasan Tuhan tidak menuntun mereka masuk melalui jalan yang lebih dekat untuk cepat sampai tempat tujuan? Ada dua alasan yang mendasar. Yang pertama, alasannya karena Allah tahu yang terbaik bagi bangsa Israel untuk membimbing mereka sampai tempat tujuan. Allah tahu bahwa bangsa Israel belum bisa berhadapan dengan bangsa Filistin yang sudah mahir dalam berperang. Dan jelas Israel kalah kelas dalam segala hal bila dibandingkan dengan bangsa Filistin pada waktu itu. Dan ketika mereka kalah berperang, maka mereka akan menyesal dan mengambil keputusan untuk kembali ke tanah Mesir. Dan yang kedua, alasannya karena Allah ingin mempersiapkan bangsa Israel sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, baik secara mental, secara jasmani, maupun yang terpenting secara rohani, agar ketika mereka sudah menetap di tanah Kanaan, hidup dan hati mereka tetap hanya berpaut kepada Tuhan dan takut akan Tuhan. Apa benang merah yang dapat kita pelajari dari renungan hari ini? Benang merahnya adalah Allah tahu yang terbaik untuk hidup saya dan untuk hidup saudara hari ini maupun di masa yang akan datang. Kalau saya dan saudara hari ini dipimpin dan dituntun oleh Allah melewati jalan yang memutar untuk mencapai tujuan yang kita doakan dan kita harapkan, tetaplah percaya kepada Tuhan, karena masa depan kita sungguh ada dan Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Alasan Tuhan membimbing kita untuk melewati jalan yang memutar, yang pertama agar kita mengerti bahwa kita belum siap untuk menerima semua berkat Tuhan dan kita butuh waktu untuk diproses Tuhan, agar nantinya kita tidak mudah kecewa dan meninggalkan Tuhan. Yang kedua, agar kita mengerti bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kita baik secara mental, secara jasmani maupun secara rohani, agar pada saat hidup saya dan saudara diberkati tepat pada waktunya Tuhan, hati dan hidup kita tetap berpaut dan takut akan Tuhan. Ingatlah, apapun yang kita alami hari ini, meskipun melewati jalan yang memutar sekalipun, Allah tahu yang terbaik untuk hidup saya dan untuk hidup saudara. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau renungan hari ini mengajarkan kami bahwa apapun yang kami alami hari ini, apapun jalan yang memutar hidup kami dan setiap harapan kami, satu hal yang kami tetap percaya bahwa Allah tahu yang terbaik untuk hidup kami di hari ini maupun di masa depan kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan di hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Tetap teruslah percaya,
tetap teruslah berdoa dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus